Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Aku adalah manajer kepala Linran, dari rumah Pangeran Qilin. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Lu Yun dan yang lainnya menyinggung kamu, Tuan Jubah Abu-Abu, tapi aku benar-benar berharap bahwa kamu, yang merupakan seseorang yang berstatus tinggi, dapat memaafkan kesalahan oleh orang berstatus rendah ini, dan membiarkannya sekali saja, ucap Linran. Orang tua yang menyebut dirinya Linran, itu dengan ramah tersenyum pada Chu Feng saat dia berbicara. Bahkan ketika dia berbicara, dia tidak rendah hati ataupun sombong, dan dia sudah mengenali bahwa orang di depannya adalah Tuan Jubah Abu-Abu yang telah membantai keluarga Sang Huan. Ketika pria tua itu muncul, Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi mengerutkan keningnya. Karena sebelumnya dia sudah pernah mendengar nama Linran. Dia adalah salah satu orang paling kuat di istana Pangeran Qilin, yang menjadi ahli di puncak ranah mendalam, dan dia adalah salah satu karakter hebat paling terkenal di seluruh provinsi Azure. Chu Feng tidak tahu mengapa karakter seperti itu mengakui Gong Lu Yun sebagai cucu angkatnya. Bahkan dia sangat mencintai dan melindunginya. Tetapi dia juga tahu, jika Linran benar-benar akan melindungi Gong Lu Yun kali ini, maka akan sulit baginya untuk menyentuh Gong Lu Yun lagi. Namun, ketika dia melihat musuh yang paling dibenci ini, yang telah memusnahkan keluarganya, kemarahan Chu Feng sudah menang atas alasannya sendiri. Sehingga bagaimana mungkin dia bisa begitu memikirkannya. Dia tidak peduli dengan Linran, dan kemudian dia mengangkat telapak tangannya. Kekuatan mendalam yang kuat menjadi gelombang besar yang tak terlihat, saat kekuatan itu membanting ke arah Linran dan Gong Lu Yun. Kekuatan mendalam yang tak terbatas, itu segera menyebabkan kehancuran di udara. Yang kuat mungkin mengguncang pohon-pohon di dekatnya, seolah-olah puncak gunung turun dari langit, dan memaksa dirinya berakhir. Sepertinya Tuan Jubah Abu-Abu tidak mau memberi aku wajah, ucap Linran. Tapi saat dia menghadapi telapak tangan Chu Feng, Linran hanya dengan kecewa menggelengkan kepalanya. Setelah itu, tatapan dingin melintas ke pandangannya, dan dengan gerakan sederhana dari lengan bajunya yang besar, kekuatan luar biasa yang beberapa kali lebih kuat dari yang dipancarkan Chu Feng, itu dapat dengan mudah melarutkan serangan telapak tangan Chu Feng. Setelah membubarkan serangan Chu Feng, Linran tidak berhenti sampai di situ. Dia dengan ringan menunjuk ke arah Chu Feng, dan kekuatan mendalam di depannya dengan cepat memadat. Mereka terbentuk menjadi ribuan anak panah, dan ribuan anak panah yang seperti hujan itu, secara eksplosif menembak ke arah Chu Feng. Serangan itu bukanlah keterampilan bela diri. Ketika seseorang memiliki kendali penuh atas kekuatan pada ranah mendalam mereka, maka mereka dapat dengan bebas menggunakan kekuatan mendalam itu, untuk menyingkatnya menjadi zat yang nyata dan padat. Awalnya itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di ranah surga, tetapi beberapa orang juga dapat melakukannya, jika mereka berada di puncak ranah mendalam. Contohnya seperti level 8 dari ranah mendalam. Saat itu, Chu Feng sangatlah terkejut. Meskipun level 8 dari ranah mendalam tidak benar-benar puncak dari ranah mendalam, dengan kultivasi Chu Feng saat ini dari tingkat 1 dari ranah mendalam, ia benar-benar tidak bisa bertarung melawan orang itu. Mendengus. Namun, dia tidak punya jalan keluar. Jadi dengan pemikirannya, ia memadatkan beberapa formasi spiritual berwarna abu-abu di depannya, itu untuk memblokir serangan Linran. Bum 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 bum. Tapi formasi spiritual yang tidak dapat dihancurkan itu, seketika langsung runtuh di bawah serangan kasual Linran. Itu sama lemahnya dengan tahu, dan bahkan tidak bisa melakukan satu serangan pun. Chu Feng, cepat melarikan diri. Jarak kekuatannya terlalu besar, dan kamu tidak bisa mengalahkannya. Suara si ratu terdengar di otak Chu Feng. Namun, bagaimana mungkin Chu Feng yang dipenuhi dengan haus darah mundur begitu saja? Dengan kilatan di bawah kakinya, dia bisa menggunakan teknik Sky Imperial, dan dia dapat menghindari serangan Linran dengan kecepatan seperti cahaya. Klik, dengan cermat sambil menghindari itu,
Chu Feng menjentikkan jarinya ke Lin Ran. Dalam sekejap, deru macan ganas juga ikut bersamanya. Itu adalah teknik pembantaian harimau putih, dan mau tidak mau, keterampilan rahasianya sudah digunakan oleh Chu Feng. Meskipun itu hanya asap samar berwarna putih, kekuatan yang diberikannya itu cukup untuk mengguncang dunia di tempat itu. Mungkinkah ini keterampilan rahasia? Seru Lin Ran. Saat dia menghadapi teknik pembantaian macan putih Chu Feng, ekspresi Lin Ran berubah sangat jelek, tetapi dia tidak takut. Justru sebaliknya, dia malah tambah bersemangat. Ketika dia menghadapi keterampilan rahasia yang sulit ditemukan di dunia, dia menjadi sangat bersemangat. Suara mendesing. Tampaknya dia mengetahui kekuatan skill rahasia, atau mungkin merasakan kekuatan teknik pembantaian harimau putih. Lin Ran yang berada di tingkat ke-8 dari ranah mendalam, dia tidak dengan paksa menerima serangan langsung Chu Feng itu. Dengan tangannya yang besar, dia segera meraih bahu Gong Luyun. Dan ketika tubuhnya melayang, dia menghilang dan dia menghindarinya. Gemuruh-gemuruh. Hampir pada saat yang sama bahwa Lin Ran dan Gong Luyun menghindar, teknik pembantaian harimau putih mendarat di tempat Lin Ran sebelumnya. Meskipun tampaknya asap itu tidaklah penting, lalu ketika bertabrakan dengan tanah, asap itu langsung menjadi aliran gas yang mendominasi. Asap itu menghancurkan tanah, dan membuatnya menjadi berantakan ketika lubang selebar 1 jari merentang ke bawah. Tidak ada yang tahu, berapa meter retakan itu berlanjut. Hahaha, keterampilan rahasia yang hebat. Sungguh, itu tidak dapat ditemukan setelah mencari di seluruh dunia, tetapi malah mendapatkannya tanpa memerlukan pekerjaan apapun, ucap Lin Ran. Tepat pada saat itu, Lin Ran dan Gong Luyun muncul di dekatnya. Saat dia melihat kekuatan yang disebabkan oleh teknik pembantaian harimau putih, Lin Ran tertawa dengan gila. Wush 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 wush. Hampir pada saat yang sama ketika mereka berdua muncul, kekuatan spiritual Chu Feng sudah mengunci posisi mereka. Dia menjentikkan jari-jarinya pada saat yang sama, dan 5 asap berwarna putih dengan marah menembak di udara. Ketika asap itu berpindah dari beberapa lokasi, kemudian asap itu menyerang lagi. Mengaum. Jika dikatakan bahwa satu barisan asap itu seperti cakar tunggal dari harimau putih, maka 5 asap itu akan menjadi seperti cakar harimau putih secara utuh. Saat cakar tajam itu menghantam, tidak hanya ada 5 asap berwarna putih di sana. Karena secara tersembunyi, orang bahkan bisa melihat cakar besar harimau yang ganas itu muncul di udara, ketika mereka terbang ke arah 2 orang itu. Kekuatan itu bahkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan tanah mulai bergetar hebat, dan banyak retakan yang muncul. Pohon-pohon di dekatnya juga mulai bergoyang keras, dan beberapa bahkan patah menjadi 2, ketika potongan-potongan itu terbang. Kekuatan yang sangat kuat. Hahaha, aku sangat menyukainya, ucap Lin Ran. Itu mungkin sudah membuat Gong Luyun takut, tetapi Lin Ran malah semakin gila. Kali ini, dia tidak langsung menghindarinya. Dia hanya melambaikan lengan bajunya yang besar, dan terus memutarkan lengannya. Dia ingin mencoba untuk memblokirnya. Aku akan membiarkanmu mengalami perisai kilin dari Pangeran Kilin's Mansion milikku, ucap Lin Ran. Saat lengan bajunya yang besar melambai, lapisan kekuatan yang sangat besar juga muncul, dan itu menjadi perisai besar di hadapannya. Perisai itu berbentuk lingkaran, dan memiliki diameter 10 meter. Perisai itu tampak terbuat dari baja, tetapi dibentuk oleh kekuatan yang sangat besar. Di sekeliling perisai itu ada gigi yang tajam, dan di tengah-tengah perisai itu ada kepala kilin yang giginya terlihat. Setelah perisai itu muncul, perisai itu mulai berputar-putar. Dan ketika berputar, perisai itu menyebabkan beberapa badai. Tidak hanya perisai itu yang tidak bisa dihancurkan, bahkan perisai itu juga merupakan senjata tajam yang tak terkalahkan. Dan ternyata, itu adalah keterampilan bela diri pertahanan peringkat 6. Ketika berada di tangan Lin Ran, keterampilan itu menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimiliki. Dan pada saat ini, perisai itu memaksa cakar harimau putih itu kembali. Karena pada saat itu, mereka akan bertabrakan.
Dan pada saat itu juga, tidak peduli apakah itu Chu Feng ataupun Lin Ran, kedua tatapan mereka terkunci erat pada perisai kilin, serta teknik pembantaian harimau putih. Tidak peduli apakah itu Chu Feng ataupun Lin Ran, mereka ingin bereksperimen mana yang lebih kuat, dan mana yang lebih lemah antara keterampilan rahasia dan keterampilan bela diri. Bang! Akhirnya, keduanya pun bertabrakan. Namun, hasilnya seperti yang diharapkan. Dan juga, itu sungguh tidak terduga. Di depan teknik pembantaian harimau putih, perisai kilin yang kuat bahkan tidak bertahan di sana selama setengah detik. Seketika perisai itu hancur, dan teknik pembantaian harimau putih tidak rusak sama sekali, dan bahkan terus menyerang Lin Ran dan Gong Luyun. Wush! Pada saat itu, bahkan wajah Lin Ran tidak bisa tetap tenang. Saat dia menghadapi teknik pembantaian harimau putih yang begitu kuat, dia tidak punya pilihan selain dengan cepat menghindar, dan dia tidak berani terus menahannya. Gemuruh gemuruh gemuruh. Kali ini, ketika teknik pembantaian harimau putih bertabrakan dengan tanah, itu membentuk tanda telapak cakar yang besar. Itu bukanlah tanda telapak cakar yang sederhana, dan itu adalah telapak kaki harimau. Tanda kaki besar itu memiliki diameter 10 meter, dan itu sangat membekas di tanah. Namun, tanda kaki yang dalam itu tidak semuanya. Karena 5 lubang kecil namun dalam, itu terus memanjang dan ujungnya tidak bisa dilihat. Kekuatan keterampilan rahasia seperti itu, memang tiada bandingannya di dunia. Tuan Jubah Abu-Abu, aku ingin tahu, apakah kamu dapat memberitahu aku di mana kamu menemukan keterampilan rahasia ini? Tanya Lin Ran. Kali ini Lin Ran muncul di belakang Chu Feng, dan dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Perisai kilin lain dikondensasikan keluar, dan dengan kekuatan yang menakutkan, perisai itu menekan ke arah Chu Feng dari belakang. Harus dikatakan bahwa, kecepatan Lin Ran terlalu cepat. Kecepatannya dalam mengkondensasikan keterampilan bela diri, itu telah melampaui imajinasinya. Dan bahkan dengan kekuatan spiritual Chu Feng saat ini, dia bahkan tidak bisa menyamai kecepatannya. Sialan, seru Chu Feng. Saat ia menghadapi perisai kilin yang kuat, Chu Feng hanya bisa melawannya dengan teknik pembantaian harimau putih. Lalu ketika dia ingin terhubung dengan macan putih di tubuhnya, dan ketika dia ingin menggunakan teknik pembantaian macan putih lagi, dia menemukan bahwa macan putih dalam kesadarannya telah menghilang. Apa yang terjadi? Pikir Chu Feng. Metode terkuatnya, yaitu teknik pembantaian harimau putih, saat ini tidak dapat digunakan. Dan hal itu membuat Chu Feng panik, saat dia dengan cepat mengelak. Namun, tepat setelah Chu Feng mengelak, perisai kilin juga tiba-tiba mengubah arahnya, dan menekan ke arah Chu Feng lagi. Pada kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat. Wush! Dalam situasi seperti itu, Chu Feng tidak berani ragu lagi sedikitpun. Dia menggunakan teknik langit kekaisaran ke tahap ekstrim, dan bergegas lebih dalam ke lembah 100 tikungan. Luyun, kamu tunggu di sini, ucap Lin Ran. Melihat itu, setelah memberitahu Gong Luyun, Lin Ran segera mengejar Chu Feng, dan dia dengan keras berkata, Tuan Jubah Abu-Abu, kenapa kamu pergi begitu cepat? Mengapa tidak memberitahu aku tentang keterampilan rahasia itu? Ucap Lin Ran. Sial, apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa menggunakan keterampilan rahasiaku? Pikir Chu Feng dengan cukup cemas. Satu-satunya hal yang ditakuti Lin Ran, adalah teknik pembantaian harimau putih. Namun pada saat itu, dia tiba-tiba saja tidak bisa menggunakannya. Itu membuat Chu Feng kehilangan satu-satunya hal penting, yang membuatnya memenuhi syarat untuk bertarung melawan Lin Ran. Dasar idiot. Keterampilan rahasia sangatlah istimewa, dan mereka memiliki kesadarannya sendiri. Mereka tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan yang sangat besar. Meskipun kultivasi kamu telah dinaikkan ke ranah mendalam setelah meminjam kekuatan aku, pada kenyataannya, kamu masih berada di ranah asal. Jadi, kesadaran itu tidak akan membiarkanmu menyalahgunakan kekuatannya. Pada saat ini, kamu hanya dapat menggunakan keterampilan rahasia untuk tingkat ini, dan ini adalah batasnya. Aku khawatir bahwa untuk hari ini, tidak mungkin bagi kamu untuk menggunakan keterampilan rahasia itu lagi.
Si ratu dengan sungguh-sungguh mengingatkan Chu Feng. Apa, jadi sebenarnya ada yang seperti ini? Sialan. Setelah mengetahui kebenaran, Chu Feng berteriak marah dan kesal. Musuh yang dibencinya begitu dekat, tetapi bukan saja dia tidak punya cara untuk membunuhnya, dia bahkan terpaksa melarikan diri. Itu benar-benar memaksanya untuk menahan keluhannya. Akan tetapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang menyuruhnya memiliki kekuatan yang tidak memadai? Jika dia tidak bergantung pada kekuatan si ratu, dan hanya menggunakan kultivasinya sendiri, belum lagi saat melawan Lin Ran, bahkan Gong Luyun bisa memaksanya ke kondisi yang sama seperti ini. Chu Feng, ini tidak akan berhasil jika ini terjadi. Biarkan aku mengendalikan tubuhmu, ucap si ratu. Chu Feng menggunakan teknik langit kekaisaran secara ekstrim, tetapi perbedaan kecepatan antara dia dan Lin Ran saat ini, itu sedang ditarik menjadi lebih dekat. Itu karena, Lin Ran terlalu kuat. Di depan kultivasi seperti itu, Chu Feng benar-benar terlalu lemah. Dan dalam situasi itu, si ratu ingin mengendalikan tubuhnya. Tidak, aku tidak akan membiarkan kamu terluka lagi karena membantu aku, balas Chu Feng. Ketika si ratu menggunakan kekuatan asuranya, itu membuat kesadarannya hampir padam, sehingga Chu Feng segera menolaknya. Dasar idiot, aku tidak akan menyelesaikan hidupku seperti sebelumnya. Cepatlah, berikan saja tubuhmu padaku. Kalau tidak kamu akan mati, dan aku tidak akan bisa hidup juga, si ratu segera membantah. Tidak, mulai sekarang, giliranku lah untuk melindungimu. Bahkan jika aku mati, aku akan mati di depan kamu. Balas Chu Feng dengan sangat keras kepala, dan setelah berbicara, cahaya di bawah kakinya menjadi lebih cerah, dan kecepatannya semakin meningkat. Tuan Jubah Abu-Abu, yang terbaik adalah, jika kamu memberitahu aku asal mula skill rahasia sebelum pergi. Ucap Lin Ran. Melihat itu, Lin Ran tidak terburu-buru sama sekali. Dia mengubah tekniknya, dan melarutkan kilin shield-nya yang kuat. Dia kemudian membalikkan tangannya, dan segera meraihnya. Asap yang sangat dingin muncul, dan udara dingin dengan cepat menyebar kemana-mana. Semua bunga dan rerumputan yang dilewatinya, itu semua langsung membeku. Bahkan pohon-pohon tinggi dan besar sekalipun memiliki lapisan es di atasnya, dan semuanya telah kehilangan nyawanya. Aura ini adalah keterampilan bela diri peringkat 6. Ucap Chu Feng. Chu Feng menoleh untuk melihatnya, dan dia pun tidak bisa membantu, tetapi menjadi takut. Karena di belakangnya, udara dingin yang luas itu telah menelan segalanya. Udara dingin itu seperti monster yang tak terlihat, dan dengan udara dingin yang menusuk tulang, udara dingin itu menuju ke arah Chu Feng untuk menelannya hidup-hidup. Dari tekanan itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa itu tidak diragukan lagi adalah keterampilan bela diri peringkat 6, atau bahkan Lin Ran tidak bisa membuat serangan dengan kekuatan seperti itu. Pada saat itu, Chu Feng hanya bisa mengaktifkan petir berwarna emas dalam darahnya, dan segera dia meningkatkan kultivasinya ke tingkat 2 dari ranah mendalam. Kemudian dia menaruh semua kekuatannya ke teknik langit kekaisaran, itu untuk mencoba melarikan diri sekali lagi. Tapi itu tetap sia-sia, karena area udara dingin itu sangatlah besar, dan kecepatannya sangatlah cepat. Saat Lin Ran mendekat, aura dingin itu juga dengan cepat mendekati Chu Feng. Dalam situasi itu, Chu Feng dengan cepat akan ditelan olehnya. Menyerahlah. Tidak mungkin bagi kamu untuk melarikan diri dari atmosfer aura dinginku, ucap Lin Ran. Lin Ran mengungkapkan giginya, dan menampilkan wajah yang menunjukkan bahwa, ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Sialan, akankah aku dikalahkan di sini? Tidak, aku tidak akan dikalahkan. Aku masih belum membalas dendam. Aku masih belum menemukan keluarga aku. Bagaimana mungkin aku bisa mati di sini, dan dikalahkan oleh orang seperti itu? Bukankah aku akan mempermalukan keluarga aku? Chu Feng berteriak dalam hatinya, dan pada saat yang sama, kekuatan mendalam di tubuhnya berputar-putar, dan dengan cepat pergi bersama meridian khususnya. Dia pun mencoba untuk membuat terobosan. Jenis terobosan yang ia coba berkali-kali, tetapi tidak pernah berhasil. Itu adalah ketidakjelasan sejati,
dari teknik langit kekaisaran. Biarkan aku melihatnya, kemana kamu akan melarikan diri? Ucap Lin Ran. Lin Ran mendekat sekali lagi, dan udara dingin pun mengikutinya. Dari belakang udara dingin itu mengelilingi Chu Feng, dan itu juga menyegel jalannya ke depan. Chu Feng benar-benar dikelilingi, dan dia tidak bisa kemana-mana. Bang! Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mengetuk tanah dengan kakinya. Seperti anak panah yang meninggalkan busur, seluruh tubuhnya terangkat ke langit. Mendengus. Apakah kamu pikir bisa lolos dengan cara seperti itu? Kecuali kamu bisa terbang, maka kamu tidak akan ditelan oleh udara dinginku, ucap Lin Ran. Saat dia melihat Chu Feng melompat ke langit, Lin Ran hanya bisa menyeringai. Dan tanpa tergesa-gesa, dia mengendalikan udara dingin untuk membentuk jaring besar di bawahnya. Dia menunggu Chu Feng jatuh kembali, sehingga dia bisa menangkap Chu Feng sepenuhnya. Tapi beberapa saat kemudian, pemandangan ajaib pun segera terjadi. Ketika kaki Chu Feng berada di udara, dia kemudian berjalan di udara. Dan di setiap langkahnya, seluruh tubuhnya akan naik sedikit lebih banyak. Setelah berjalan sebentar, tidak hanya dia tidak jatuh kembali, dia bahkan naik semakin tinggi. Jarak antara dia dan tanah sudah menjadi 100 meter. Bagaimana busa itu menjadi lompatan sederhana ke langit? Dia berjalan di udara, bahkan dia menahan udara dan berjalan. Lin Ran, aku akan mengambil nyawamu, saat kita bertemu lain lagi, ucap Chu Feng. Chu Feng memutar kepalanya, dan meninggalkan kata-kata itu dengan suara tuanya, sebelum ia berjalan di udara. Dan dengan sangat cepat, ia menuju ke cakrawala yang jauh. Lin Ran saat ini tampak kebingungan di tanah. Dia dengan kosong menatap langit malam yang berisikan bintang-bintang cerah, serta tubuhnya yang semakin jauh. Di wajah tuanya yang terkejut, dan hanya setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan sadar ketika dia berkata dengan tenang. Dia benar-benar bisa terbang. Seru Lin Ran sambil terpana. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.